Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin wa hamdan syakirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammana al-janan min at-tasdiq biha wal ta'an. Wa Anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tattaliqu bil usuq wa talinu bis su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim ala qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa bil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap para romoh kiai, para asatid, para sesepuh lan bini sepuh, wabil khusus keluarga besar dari Badah Ria Snack. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Yang pastinya kita semua senantiasa memohon agar Allah senantiasa selalu melindungi kita semua. Amin, 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 amin. Allah menjaga diri kita semua, keluarga kita, harga benda kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam umur kita, ilmu kita, dalam rezeki kita, dalam rumah tangga kita, dalam keturunan kita, dalam kehidupan kita, barokah dunia akhirat. Amin. Dan mugi-mugi kita senantiasa selalu menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Amin. Hadirin dan hadirat serta pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, pertama kali pastinya senantiasa selalu kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha segalanya, yang senantiasa selalu memperhatikan kita, senantiasa memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Tidaklah ada sesuatu yang bisa kita capai ataupun bisa sampai kepada diri kita kecuali pasti di situ atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu senantiasa hendaklah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas segala yang telah kita capai ataupun kita terima. Janganlah kita pernah merasakan suatu hal yang bisa kita capai itu karena daripada usaha kita semata. Ngapunten menukil daripada kalam syekhi wa murabbi ruhi wal jasadi Al-Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau memberikan kisah tentang salah satu ulama. Ulah supih nami ulamanya, pasti ulama itu adalah ulama yang terkenal, yang mana ulama tersebut mempunyai anak. Anak ini kurang seneng nanggene ngaji, dikongkon ngaji ora tau gelem, dikai semangat ngaji, dikasih dengan cara metode-metode sehingga agar si anak ini tertarik untuk belajar, untuk ngaji. Berbagai usaha dia lakukan untuk supaya anak ini tergerak seneng ngaji. Usaha demi usaha telah dilakukan, cara demi cara telah dilakukan supaya anak ini
iso menjadi anak yang gemar mencari ilmu, agar anak ini menjadi anak sing seneng ngaji, tetapi ternyata yo ora berhasil. Akhirnya si ulama ini tengah malam sujud nang Gusti Allah, ngangkat tangane nang Gusti Allah, memohon kepada Allah, meminta dengan ridha Allah, dengan izin Allah, anak senantiasa menjadi anak yang gemar belajar, menjadi anak yang senang ngaji, menjadi anak yang senang menuntut ilmu, menjadi anak yang senang membaca kitab. Setelah dia bersujud malam, setelah bangun subuh, ternyata subhanallah anaknya isu-isu atau pagi-pagi wis nyekel kitab, wis seneng ngaji. Maka dari itu segala daya dan upaya itu pastinya atas izin Allah. Jangan pernah kita merasa menjadi orang yang mampu sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh malih, ketika Nabi Musa alaihissalam sakit gigi, loro untu iki, loro untu sing paling loro untu iki loro sing paling ora enak, ora ono sing jenguk, krungu wong ngomong pegel, nggih napa mboten? Wong sing dipegeli kadang-kadang ya ora ngerti, loro untu. Lah Nabi Musa sakit gigi, wis ora kuat, ora tahan, ngangkat tangan nang Gusti Allah. Setelah mengangkat tangan kepada Allah, dikasih petunjuk sama Allah Ta'ala, "Hei Musa, kuwi teko ana ngene lembah iku ana wit-witan iku. Pukleken. Mari ngono getahe tempelno nang gigimu nang ngene untumu sing loro." Kemudian dijalani oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu seketika langsung waras. Setelah beberapa lama kambuh maneng loro untune, sakit gigi kembali. Karena Nabi Musa merasa wis ngerti ana wit-witan nang ngene lembah sing iso ngewarasno untune, tapi dia lupa itu atas izin Allah, atas petunjuk Allah Ta'ala. Langsung wis ora ndonga maneng nang Gusti Allah, ora njaluk maneng nang Gusti Allah, langsung berangkat nang lembah. Kemudian muklek wite iku mau getahe ditemplekno nang gigine, ternyata ora waras malah tambah loro. Setelah tidak sembuh dan tetap sakit, baru ngadu nang Gusti Allah, "Ya Allah, niki gigi kula loro, kok tak tambani ambek wit-witan sing panjenengan sanjang kok ora waras." Maka Gusti Allah sanjang kuwi lagi ambek aku. Kathah napa mboten sing kaya ngono? Kathah napa mboten? Maka dari itu setiap apapun yang kita lakukan, Anda ikhtiar sakit berobat ke dokter, tetapi jangan lupakan Allah. Memohonlah kepada Allah, karena sesungguhnya penyakit yang turun di muka bumi Allah ini pasti Allah turunkan dengan obatnya. Orang mungkin ono penyakit yang tidak ada obatnya. Semua wabah penyakit yang diturunkan Allah itu pasti ono obati. Ketika kita masih belum mengetahui obatnya, ojo lali ambil sing nurunno penyakit. Senantiasa dekatkan diri kita kepada Allah,
dan memohonlah kepada Allah. Maka niscaya Allah adalah sebaik-baiknya tempat solusi. Karena para aulia wassolihin, sebagaimana Al-Habibana Ali ketika mimpi ketemu gurunya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, tanya tentang keutamaan sehingga para aulia wassolihin diangkat. Maka kata Al-Habib bin Hasan, di antaranya mereka tidak pernah kecuali kepada Allah. Segala sesuatu disandarkan kepada Allah. Beda sama di nantiasa nyandarno nang makhluke Gusti, dan bahkan menyandarkan kepada ciptaane makhluke Gusti, lali nang sing maha segalane. Maka sekali lagi silakan Anda ikhtiar, tetapi jangan lupa balik nonang Gusti Allah. Minum obat, obat ini hanya perantara, tetapi yang menyembuhkan Allah. Ketika mau minum obat, ojo lali maca Fatihah, maca bismillah. Ya Allah, mugi-mugi perantara obat niki atas seksual panjenengan isolan dadi sehati awakku, dadi sembuhne awakku. Maka insya Allah karena kita yakin dengan Allah, maka niscaya akan senantiasa diri kita diberi kesehatan oleh Allah subhanallah wa ta'ala. Guru saya Al-Habibana Umar pun pernah pengalaman pribadi ketika masih muda, ketika sama temannya keluar dakwah bawa syula nopo kompor cilik niku, gas tabung sing kecil. Kalau di sana itu langsung tabungnya itu ada tempatnya bisa hidup, tabung-tabung yang kecil. Mereka bawa dua, yang satu isinya sudah full, yang satu isinya sedikit. Akhirnya malam-malam dia sama sahabat-sahabatnya ingin kopi atau mungkin masak-masak yang lainnya. Akhirnya katanya ini gasnya masih sudah mau habis, mungkin airnya belum matang, wes entek gasih. Tapi ingat sama Allah, wis mudah-mudahan diambil Allah, mudah-mudahan iso macem. Subhan sula atau gas yang isinya sedikit itu ketika dibuat masak airnya cepat masak, cepat matang. Dan orang habis-habis dibuat masak macam tidak habis-habis sampai selesai, sampai habis. Yang lainnya yang tadi ini iling nang Gusti Allah, jaluk nang iso barokah. Lah sing gasnya karena isinya full, lali ambek Gusti Allah. Konyo sah maring genine ora iso gede, apinya tidak bisa besar, anginnya kenceng. Akhirnya masak ya ora mateng. Loh niki lho, segala sesuatu kalau kita sandarkan, kita kembalikan kepada Allah, niscaya Allah akan senantiasa memberikan kita kemudahan, kelancaran. Apa maneh panjenengan tambahin dengan doa. Tidak ada doa yang ditolak oleh Gusti Allah kecuali daripada keraguan panjenengan, kecuali karena prasangka jeleke panjenengan. Di zaman itu ada seorang dokter siapa lupa namanya, dokter Islam, dia terkenal bagian ilmu ahli syaraf. Dokternya saya lupa namanya, terkenal. Siapapun mereka yang mempunyai penyakit syaraf, kalau sudah ditangani oleh dokter tersebut, insya Allah 99% sembuh. Siapapun,
Begitu mahirnya dokter ini sampai dokter-dokter ahli syaraf daripada negara-negara lain tertarik ingin ngambil ilmu daripada dia. Sampai akhirnya kesepakatan dokter negara-negara lain mengadakan seminar di suatu negara, ngundang dokter, diundang di semuanya. Berangkat pesawat-pesawat yang istimewa. Ketika pesawat ini sudah terbang di atas, tiba-tiba pesawat ini mengalami kerusakan yang diharuskan mendarat darurat. Kalau sudah mendarat darurat itu di manapun harus terpaksa mendarat. Ternyata terpaksa mendarat di sebuah bandara kecil. Mendarat di bandara tersebut. Setelah mendarat di bandara tersebut, mekanik bandara kecil sama bandara besar, pesawat besar beda. Si dokter turun istirahat, tanya, kira-kira ini pesawat sampai jam berapa? Mekanik menjawab, ya mungkin sampai. Dan dia waktu seminarnya mepet. Kalau waktu dulu handphone, akhirnya dia cari-cari informasi, ada sewa mobil untuk ke tempat dia seminar. Akhirnya dapat mobil. Di tengah yang mana jalan tersebut antara jalan dengan tiba-tiba mobilnya rusak. Dokter tersebut rusak dari pemukiman dan daerah kawasan kayak hutan. Menjelang sore, mau surup mau maghrib, sopir ditanyain nggak sanggup untuk betul aja. Bingung dokter ini. Bapak rumah tersebut telepon duduk, kan kalau dulu telepon rumah nih diketok tentunya. Assalamualaikum salam, keluar orang tua. Punten niki badhe perjalanan tapi hambatan mobil kula rusak. Mungkin pinggirane panjenengan wonten telepon sing kula bisa nelpon rencang-rencang yang ada di tempat. Kata niku ngapunten wong kula kanggo dahar pun pas-pasan op. Bagaimana saya bisa punya telepon. Kalau panjenengan mau istirahat teng mriki monggo, kula mungkin iso ngkai wae panjenengan wet ambil puhung umpaman istilah saiki. Si dokter ini daripada saya di luar yang sudah suasana mulai gelap dan mungkin nanti banyak binatang-binatang yang buas dan sebagainya, lebih baik saya masuk aja ke dalam rumah ini. So nggak kademen, ya enak. Akhirnya masuk. Kemudian masih nenek tersebut dikasih wedang, dikasih tanganan puhung. Kemudian si nenek tersebut kembali duduk di kursi sambil memegang, sambil istighfar, sambil sholawat. Kemudian di atas ranjang dokter ini ada seorang terbujur kaku. Kemudian dokter ini mau istighfar, mau sana bergerak terus yang kemudian dengan konten sing kilem, maka kata mbah tersebut nggih kula biasa istighfar sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya juga senantiasa memohon kepada cucu saya ini yang sakit kena tahun berobat bertahun-tahun tidak sembuh. Saya mohon kepada Allah. Kemudian si
Kenapa nggak dibawa ke puskesmas atau ke dokter setempat? Jangankan ke dokter setempat saya, atau puskesmas setempat, saya tidak mau. Saya memohon kepada Allah agar anak saya ini nanti bisa diobati oleh dokter Fulan yang namanya Fulan, karena dia itu terkenal ahli syaraf. Kaget dokter tersebut, nama dia yang disebut oleh nenek tersebut. Kata si dokter tersebut, berarti pesawat saya rusak, mobil saya rusak, ini karena nenek, karena ingin anaknya saya yang ngobati, ingin dibawa berobat ke sana, dan dia tidak mempunyai biaya, sehingga bukan si anak ini datang ke tempat saya, tetapi Allah yang mengirim saya untuk datang kepada anak tersebut. Akhirnya sama dokter tersebut semua biaya ditanggung untuk dia yang ngobatin di daerahnya. Ini loh, kalau kita segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah, niscaya pasti Allah maha segalanya. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia panutan bagi kita, manusia tauladan bagi kita, yang pastinya kita mengharap untuk diakui menjadi umatnya. Leres napa mboten? Kepingin diakui umat Kanjeng Nabi Muhammad. Napa di antara tanda-tanda umat Kanjeng Nabi Muhammad? Lupa Pak Supe. Tanda-tandane pasti sane sering nyebut asmone Kanjeng Nabi, sering sholawat. Kira-kira panjenengan wis sering sholawat? Supebib wingi kan dieling no. Pertemuan yang lalu diingatkan apa mboten? Supe kula bib panjenengan riyen niku ngomong apa lali kula. Nggih napa mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Amalkan walaupun sedikit-sedikit, mungkin sedina ping 100 nggih. Ada Nisa. Betul ya, ada Nisa. Ya khair, jazakumullah khair. Hah? Oh. Habib Ali dikasih jalan untuk supaya masuk.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi salatu kama at sayyidina Muhammadin wa syarra. Rabbi fili wali ya rabbi fili wali rabbi fili wali ya rabbi fili wali. Ambagi nafi auladina Muhammad. Hendaklah kita minimal sehari 100 kali. Ojo dilalekno. Panjenengan di rokok ora tahu lali nggih napa mboten? Di bojone tahu lali napa mboten? Hah? Kira-kira nang ngene akhirat bojone panjenengan iso nulungi panjenengan. Anake panjenengan iso nulungi panjenengan. Panjenengan ndak bener dituntut ambek bojone, ambek anake. Maka dari itu pastinya kita kelak semua nang ngene akhirat njaluk pitulungi Kanjeng Nabi Muhammad, njaluk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Resep supaya enggak lali gampang ini, Pak. Nggih. Mulai teko mriki biasanya panjenengan lenggahe nang ndi? Nang kene teras, apa nang kene ruang tamu, apa nang kene ruang TV biasane. Lek lanang biasane jagonge nang kene ngarep omah niku teras nggih. Lalu ndelok rondo-rondo lewat. Sallu ala Nabi Muhammad. Tempat yang biasanya kita duduk, yang biasanya kita santai, itu kalau tulisan, jangan lupa sholawat. Ojo lali sholawat. Bila perlu siapa no tasbih. Ojo panjenengan siapi panganan wae kuno cemilan wae nggih napa mboten. Tasbih kalau bisa tasbih niki digawa terus. Tuku tasbih. Tasbih sing ini api daripada orang tasbihan. Tapi sesungguhnya yang lebih afdal tasbih sing ana bilangan ini muter apa maneh saking kayu atau kaukah. Karena Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas niku pernah kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta suatu amalan yang tidak pernah disampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Di antaranya amalan tersebut dirose Kanjeng Nabi sapane wong yang kemana-mana membawa tasbih, walaupun tasbih tersebut tidak pakai untuk, maka dia terhitung seperti orang yang bertasbih. Nah, mulai kok ini padha golek tasbih kabeh. Ojo mulai kok ini golek rokok. Oleh tasbih kayu atau tasbih nopo, panjenengan gawe dhisik sholawatan istighfar, mari ngono kemana-mana dibawa. Panjenengan lanang, musim wedok biasane nggawa tas. Apa mboten Bu? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kita santai sono ojo lali sholawat. Maka insya Allah di situ kita biasa orang yang selalu ingat bersolawat. Kalau sudah kita terbiasa dengan membaca solawat, insya Allah apabila kita dalam sehari tidak bersolawat, rasane ora tenang, rasane ora enak. Kaya panjenengan sing biasa ngerokok, mari ngono ora oleh ngerokok, yo pasti ora tenang kaya saiki to. Saiki padha ora tenang kok kapan hari ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya Kanjeng Nabi ora butuh nang solawat ya awai. Kanjeng Nabi tidak butuh nang ngene solawatnya kita. Walaupun seandainya wong sing niki ora ana sing solawat, Kanjeng Nabi ora butuh. Wong sak Jepara ora solawat, orang Kanjeng Nabi ora butuh. Sa Indonesia ora butuh Kanjeng Nabi. Karena apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena apa? Allah taala dan para malaikat Allah senantiasa yusollu niku pakai fi'il napa? Fi'il napa? Mudhari. Fi'il mudhari niku artinya senantiasa, selalu, terus menerus, sedang. Allah Ta'ala senantiasa selalu terus menerus lan para malaikate sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ditanya daripada Sayyid Muhammad bin Ali wal Maliki. Ketika ditanyai daripada orang-orang aliran belah ngerti. Muhammad,
Saiki niki Gusti Allah dikerjakan oleh Allah Ta'ala. Maka Sayyid Muhammad dawuh, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini adalah sedang bersolawat nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan innallaha wa malaikatahu yusollu. Dan iki lho, Gusti Allah mbek para malaikate senantiasa sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah tidak butuh sholawate panjenengan, ora butuh sholawate kula, tetapi kita yang butuh untuk sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contone dirose Kanjeng Nabi, sapane wong sing maca sholawat teng kula sedina ping 100, istiqomah sedina ping 100, maka dia diselamatkan daripada kemunafikan dan juga diselamatkan daripada api neraka. Kira-kira sing teko rene yakin awake selamat saking geni neraka? Yakin apa mboten? Mboten yakin, ditambah untuk tembel untuk tolak maca sholawat nang Kanjeng Nabi ping 100, diselamatkan daripada api neraka dan kelak ditempatkan, dikumpulkan bersama orang-orang syuhada, orang-orang yang meninggal fi sabilillah atau orang-orang yang syahid. Sing enak sapa? Sing butuh sapa? Awake dhewe. Kita sendiri yang butuh untuk bersolawat nang Kanjeng Nabi. Tapi panjenengan iso kepingin kumpul ambek Kanjeng Nabi, ingin kita ambek Kanjeng Nabi kelak nang akhirat, berbanyaklah sholawat nang Kanjeng Nabi, karena kelak orang yang paling dekat dengan diriku dirose Kanjeng Nabi adalah orang yang paling banyak maca sholawat teng kula. Sedina 50.000. Sanggup napa mboten? Kula tanglet panjenengan saputran tasbih niki sholawat kira-kira pirang jam? Pirang jam iki? Bu, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Pirang berapa lama? 1 jam? Berapa jam? Paling 1 menit, 2 menit nggih napa mboten? Paling suwe 5 menit nggih napa mboten? Panjenengan nyedot rokok sak lencer? Setengah jam. Pira? Seberapa jam? 1 pak isi pira? 12. 12. 15 kali 12 pira? Kenapa panjenengan ngisep rokok saono suwene iso, muter tasbih saono suwene ora iso? Mbak-mbake sing biasa chat. Ayo, chattingan pirang jam? Maka kalau kita betul-betul cinta nang Kanjeng Nabi, senantiasa kita akan senang dengan memutarkan tasbih untuk bersolawat nang Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga apabila kita istiqomah, kalau kita istiqomah, maka niscaya Allah akan memberikan kita waktu yang barokah. Istiqomah ibadah, Allah akan memberikan kita waktu sing barokah. Para aulia wassolih niku, Al Habib Abdurrahman Asqaf niku hatam Al-Qur'an sedina ping 8. Ora masuk akal. Itu baru amaliyah membaca Al-Qur'an. Belum zikir sholawati, belum istighfari, belum la ilaha illallah, belum sholat sunnah. Panjenengan maca Al-Qur'an dina sakit. Orang masuk akal seakan-akan. Tetapi bagi mereka yang dekat kepada Allah, mereka yang istiqomah, Allah akan memberikan waktu yang barokah. Alam semesta ini semua Allah yang mengatur. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibur Ratib ini yang panjenengan baca. Niku ketika waktu masih usia dini, usia anak-anak mungkin usia saiki TPQ mungkin.
atau mungkin TK. Nggih. Salat sunnah di waktu duha 200 rakaat. Saiki guru TPK salat duha ndak? Guru TK salat duha napa mboten? Lha niki lho Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika usia anak-anak iku pun sudah melakukan salat sunnah di waktu duha 200 rakaat. Al-Habib Abdullah Lidrus bayi kula usia 7 tahun iku wis nglakoni poso sunnah, wis menyendiri kepada Allah, wis ibadah nang Gusti Allah, karena semua itu didikan daripada orang tua. Dan juga sumber makanannya dari mana? Sumber makanan ini sehingga anaknya yang taat menjadi anak-anak yang gemar dengan ilmu, menjadi anak-anak yang gemar ibadah nang Gusti Allah, karena sumber makanan juga. Maka dari itu, ayo sing kathah maca selawat nang Kanjeng Nabi Muhammad sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat daripada api neraka dan juga menjadi orang-orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini saya bacakan sebuah hadis, ya seperti kemarin kita sempat juga baca hadis daripada kitab Syarah Tanbihul Qaul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, masih di bab tentang ilmu dan ulama, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtua. Niki lho untunge wong ngaji. Panjenengan dikai semerap teng mriki ana majelis rotib, majelis ilmu. Oh engko ngene Pak Haji Rahim di Riyasenek ana ngaji. Panjenengan ketika wis bab maghrib tak berangkat rono. Ketika panjenengan sudah ada niat begitu, sebelum Anda bergerak, sebelum Anda melangkahkan kakinya Anda ke tempat ini, panjenengan sudah termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Apa maneng panjenengan berangkat, maka setiap langkahnya ada lipatan pahala dan kebaikan. Panjenengan nunggu sebagaimana yang kemarin, hadis yang kemarin, eling napa mboten sing dirasakan Kanjeng Nabi nang Ibnu Mas'ud dulu saka fi majelis ilm. Lungguni panjenengan ning kene majelis ilmu walaupun saatan, sak jam, ora nyekel pulpen, ora nyekel buku, iku luwe afdol, luwe apik ketimbang wong sing merdekana budak. Dan masih banyak lagi panjenengan lungguni niki bangu wedang jahe, kitab, bangku, tiang, kabeh niki njalukno ngapura kanggo panjenengan. Burung-burung yang terbang di langit, ikan-ikan yang di lautan, kabeh njalukno ngapura kanggo panjenengan. Sehingga panjenengan keluar dari tempat ini, sebelum keluar sudah termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, dan juga termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya panjenengan menjadi orang-orang yang telah disiapi kebaikan-kebaikan oleh Allah. Wonten kisah daripada seorang ulama Damaskus. Tapi niki waktune wis entek jam 7 cukup nggih. Dilanjut pertemuan yang akan datang. Diceritakan apa pertemuan yang akan datang? Niki ilmu. Di Damaskus niku wonten namine pemakaman Darda. Pemakamannya para aulia wassoleh, ulama, para syuhada. Yang memberikan kisah ini adalah ulama besar sana, syekh besar di sana. Mengisahkan pada suatu hari, wonten seorang ibu-ibu datang ke pemakaman tersebut, jaluk gali no kuburan. Setelah kuburan tersebut digali, tidak lama 1 jam mungkin berikutnya datang jenazah. Kemudian ditaruh di depan kuburan, mayit jenazahnya dikeluarkan dari keranda, diterima oleh tukang gali kuburan.
Termasuk tukang gali kuburannya melu nerimo. Pas tukang gali tersebut menerima jenazah daripada jenazahnya, tiba-tiba kuburannya meluas menjadi taman surga. Kaget si penggali kuburan ini. Sampai akhirnya pingsan dan jenazah diterima oleh malaikat. Dipernak oleh 2 malaikat. Yang bingung, kemudian diambil si tukang gali kuburan, di banyu, ditanya, apa ini kok sampai pingsan? Sedangkan yang hadir tidak mengetahui kejadian yang dialami daripada si penggali kuburan. Aku menyaksikan kuburannya ini menjadi taman surga. Kemudian jenazahnya tadi dibantu 2 malaikat. Kata orang, wah iki napa niku? Halun apa? Halun wis arep iku ya wis sakarepmu iku wis terusno dhewe. Kemudian sudah ditinggal sama orang-orang. Tidak lama si Budati datang lagi penggali kuburan. Minta galikan kuburan lagi. Setelah beberapa lama digalikan, nggak lama datang jenazah. Yang ngantar seperti yang pertama, tidak begitu banyak karena orang biasa. Si penggali ke kuburan ikut masuk ke dalam nerima jenazah. Dan kejadian yang seperti dulu terjadi karena pengalaman yang lalu sehingga dia tidak kaget. Sampai dipernahkan dibantu 2 malaikat untuk mernahkan jenazah tersebut. Setelah selesai semua beres, dicari. Galikan kuburan 2 kali kepada dia, dicari ketemu. Bu. Ada apa? Saya mau tanya. Mintakan apa saya menggali kuburan 2 kali yang dulu sama yang sekarang? Ini yang meninggal siapa? Ada apa yang ditanya-tanya, kata ibu itu. Saya ini sedang kesusahan. Kehilangan 2 putra saya. Yang pertama itu adalah putra saya. Dan yang kedua juga putra saya. Kenapa? Enggak, saya mengalami kejadian begini di kuburan jenazahnya anak panjenengan. Apa amalan daripada anak panjenengan yang pertama? Dan apa amalan daripada anak panjenengan yang kedua? Oh, saya yang pertama itu adalah seorang thalabul ilm. Wong sing seneng ngaji. Anak yang senang mencari ilmu. Yang senang duduk di dalam majelis ilmu. Kedua, anakku yang senang membiayai aku yang thalabul ilm. Sing biayai ngaji. Akhirnya si penggawe lagi tobat seorang kerja maneh ngaji wae wis. Akhirnya dia berangkat ke sebuah masjid di situ, minta izin kepada seorang syekh yang ngajar di situ untuk dia ikut ngaji di situ. Melu ngaji sehingga dia menjadi ulama besar. Umurnya ini umur 45 tahun, Pak. Wong saiki umur 45 tahun wis kudu wae ngaji iki mboten. Orang mencari ilmu enggak ada batasan usia. Sampai masuk ke dalam liang lahat niku tetap wajib ngaji. Ngaji umur 45 tahun sergep sampai dia menjadi orang yang alim. Bahkan anak cucunya menjadi orang alim semua. Dia menjadi ulama besar dan anak-anaknya menjadi orang-orang yang alim. Lho kula waktu ngaji nang kene Tarim ning Hadramut, rencang kula niku wonten wong wis mbah-mbah umure 70 tahun. Kamar depan saya. Melu ngaji, melu mondok nang kene Darul Mustafa, usia 7 tahun, rambutnya wis putih kabeh, jenggote putih kabeh. Lho niku. Dan dia menjadi orang yang berhasil. Maka dari itu wong ngaji ora ana batas ya, sing penting panjenengan betul-betul sergep, betul-betul khudur di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan bisa bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat dan senantiasa menjadi orang yang selalu kembali kepada Allah dalam segala urusan, menjadi orang yang cinta sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad dan menjadi orang-orang yang cinta kepada majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Doa penutup Habib Ali. Ini Habib Ali.
Bib, doa Bib. Nek enggak panjenengan enggak doa ya tak ora tak tutup. Wonten. Mboten wonten. Hah? Monggo dungane Bib. Gak cilik orang untuk dungo, wong tua sing dungo. Kali. Wah, antum pe bocor. Aja amin iki lho, corona iki. Amin. 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 يا ربنا يا ربنا الحمد لله رب العالمين الصالح والصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله أغثنا يا سيدي يا عظيم الله يا لطيف بالخلق يا عالم بالخلق يا خبير بالخبير أعوذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل أعوذ بنا بما نزل إنك لطيف تزل أعوذ بنا والمسلمين يا أمن الغيبين علمنا من أخاف أمن الغيبين سلمنا من أخاف أمن الغيبين ناجينا ممن خبز الله سيدنا محمد لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المحفوظ في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المحفوظ باللسان لا إله إلا الله كل يوم وفي حساب لا إله إلا الله الأمان من زمن الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كما قلنا بالإحسان إحسان قديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشير الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dengan ditutupnya doa dari Al-Habibana Ali bin Ahmad Al-Mutahhar, berakhirlah acara ngaji rotib kita pada malam hari ini. Insyaallah kita berjumpa di waktu dan tempat yang sama di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diinformasikan malam ini bermajelis maulid CD gede. Kemudian besok malam di makamnya Al Habib Shadiq. Ya, itulah informasi 2 hari ke depan bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.